Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arahim Irfan Fanani, NIM 106, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester penyuluhan pertanian. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penyuluhan pertanian. Simak baik-baik videonya. Budidaya cabai pada musim hujan. Potensi komoditas cabai. Komoditas hortikultura merupakan komoditas potensial yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan potensi untuk terus dikembangkan. Salah satu komoditas hortikultura potensial untuk dikembangkan adalah cabai. Alasan pentingnya pengembangan komoditas cabai pada musim hujan adalah: yang pertama, komoditas cabai bernilai ekonomi tinggi. Yang kedua, usaha tani cabai bersifat intensif kerja. Yang ketiga, memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Pada saat musim hujan mempunyai potensi untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi sekaligus resiko kegagalan yang besar. Menanam cabai pada saat musim hujan diperlukan teknik budidaya yang lebih intensif dibandingkan menanam cabai pada saat musim kemarau. Karena pada saat musim hujan bukanlah musim yang ideal bagi budidaya cabai, sehingga biasanya menanam cabai pada saat musim hujan disebut sebagai bertanam cabai di luar musim atau early learning. Kendala komoditas cabai. Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan usaha tani cabai pada saat musim hujan diantaranya: yang pertama, kondisi cuaca yang tidak menentu. Yang kedua, curah hujan dan kelembapan yang tinggi. Dan yang terakhir, hama dan penyakit. Pada saat musim hujan akan menghadapi kendala cuaca yang tidak kondusif bagi tumbuh dan kembangnya tanaman cabai secara normal. Musim hujan ditandai dengan curah hujan yang tinggi dan kelembapan yang tinggi, sehingga pada beberapa hal akan memacu berkembangnya OPT baik hama maupun penyakit tanaman. Walaupun demikian, menanam cabai pada saat musim hujan mempunyai potensi untuk memperoleh keuntungan yang tinggi. Harga yang tinggi pada saat musim hujan sudah menjadi incaran para petani. Naiknya harga cabai pada saat musim hujan disebabkan karena supaya cabai yang menurun secara drastis, karena pada saat musim hujan hanya sedikit yang mengusahakan tanaman cabai untuk mengantisipasi agar pada mencapai selama musim hujan tidak mengalami kegagalan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu hama dan penyakit. Beberapa jenis hama dan penyakit yang dapat berkembang dan mengancam tanaman cabai selama musim hujan. Selanjutnya, pengendalian hama dan penyakit. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu hama dan penyakit. Beberapa jenis hama dan penyakit yang dapat berkembang dan mengancam tanaman cabai selama musim hujan, yaitu penyakit layu. Karena bakteri atau Pseudomonas solanacearum merupakan salah satu bakteri penyebab layu atau penyakit lender pada tanaman jala. Awalnya, yaitu tanaman akan terlihat segar pada saat pagi hari atau sore hari, namun pada siang hari akan menjadi layu. Hal ini disebabkan karena aliran air dari akar dan batang tidak mengalir secara sempurna, sehingga menyebabkan tanaman menjadi layu. Karangan Pseudomonas solanacearum ini bisa dimulai pada saat tanaman cabai masih muda. Jika pada pangkal batang dicabut, akan terlihat jelas akar dan pangkal batangnya pembusuk. Yang membedakan serangan penyakit layu ini dengan layu lain, yaitu jika pangkal batangnya
untuk dipotong, kemudian dimasukkan ke dalam air jernih. Maka pada beberapa saat akan terlihat koloni bakteri seperti asap yang mengempul di dalam air. Mencari pengendalian penyakit ini yaitu yang pertama, gunakan pupuk kandang yang telah masak. Untuk Anda yang belum masak, akan maju berkembangnya bakteri melalui kenaikan suhu tanah yang disebabkan oleh proses fermentasi pupuk organik. Yang kedua, kurangi penggunaan urea. Akan lebih bagus jika menggunakan NPK. Penggunaan urea yang berlebihan akan menyebabkan tanaman cabai mudah diserang penyakit. Yang ketiga, gunakan benih tanaman cabai yang tahan terhadap penyakit ini. Yang keempat, pergiliran tanaman menggunakan tanaman selain famili Solanaceae atau peruntungan. Yang kelima, gunakan PGPR sebagai skor di sekitar perakaran. Yang keenam, hindari mengocor NPK atau penggunaan pupuk kimia yang lain pada akar. Hal ini karena akan menyebabkan luka pada akar tanaman cabai. Yang ketujuh, pencelupan bibit sebelum tanah menggunakan PGPR. Yang kedelapan, mencabut tanaman cabai yang telah diserang penyakit layu bakteri. Yang kesembilan, hindari mengairi lahan dengan menggunakan ilahan terlalu tinggi. Yang ke-10, jika tanaman cabai telah terserang penyakit ini, penggunaan bakterisida menjadi kurang efektif. Yang selanjutnya, penyakit antraknosa. Penyakit antraknosa ini biasanya menyerang tanaman cabai pada saat kondisi kelembapan yang tinggi, yaitu 95% pada suhu yang rendah sekitar 32 derajat Celcius. Yakni ini juga menyerang tanaman cabai yang ditanam pada lahan dengan melintas yang tidak dikelola dengan baik, sehingga banyak genangan air di sekitar tanaman dengan merusak jaringan. Hal ini dapat membentuk bercak coklat kehitaman dan perut menjadi busuk lunak. Serangan yang berat menyebabkan buah menjadi mengering dan keriput seperti jerami. Pada bagian tengah bercak yang mengering terlihat kumpulan titik-titik hitam dari koloni jerawat. Adapun cara pengendalian penyakit antraknosa ini yaitu yang pertama, perlakuan benih dengan merendam benih di dalam air panas pada suhu 55 derajat Celcius selama 30 menit. Yang kedua, pergi direndam dalam air hangat yang dicampur dengan fungisida seperti Derosal 60 WP dengan takaran 2 gram per liter. Yang ketiga, apabila ada buah cabai yang terserang penyakit ini, maka buah tersebut akan dipanen setiap hari dan kemudian dibakar. Yang keempat, usahakan jangan sampai ada buah cabai yang berserakan di sekitar tanaman, karena akan menyebarluaskan pada kepala tumbuh-tumbuhan. Nyalain sehat. Dan kelima, penyemprotan dengan fungisida seperti Dewasa 60 WP dengan takaran 2 gram per liter atau bisa dicampur dengan sudah yang lain seperti Derosal 60 WP. Hal ini dengan perbandingan 1:5 dan dosis campuran 2,5 gram per liter. Penyakit yang ketiga yaitu penyakit layu Fusarium cendawan yang menyerang tanaman cabai adalah Utarium oxysporum. Tanaman cabai terserang mengalami kelayuan dimulai dari daun-daun tua kemudian menyebar ke daun-daun muda dan menguning. Upaya yang bisa dilakukan terhadap penyakit layu ini yaitu meningkatkan pH tanah, memusnahkan tanaman yang terserang. Saluran pembuangan air harus betul-betul rapi. Pastikan tidak ada air yang menggenang di sekitar tanaman cabai. Melakukan penggiliran tanaman serta penyemprotan secara kimiawi menggunakan bahan aktif benomil
Propamocrap hidroklorida dengan dosis sesuai dengan petunjuk pada kemasan sebagai pencegahan secara biologi. Dapat diberikan trichoderma pada saat persiapan lahan pada umur 25 HST, 40 HST, dan 70 AZ. Penyakit yang keempat yaitu hama ganti. Hama ini menyerang tanaman cabai muda yang baru saja pindah tanam. Kenangannya dilakukan pada malam hari dan siang hari. Akan bersembunyi di lahan tanah dan sini membuat di dalam tanah dengan kedalaman 90 cm. Haigase merusak tanaman cabai dengan cara memotong pangkal batang. Hal ini tapi tidak memakannya. Pengendalian penyakit ini dengan memberikan infeksi, tidak hama kutu kebul. Hama kutu kebul yang menyerang tanaman cabai adalah Bermisia tabaci. Hama kutu kebul menyerang dan menghisap cairan ahai. Pengendalian hama ini dengan cara pemberian insektisida berbahan aktif abamectin. Kemudian ada cara memperbaiki drainase di sekitar pertanaman. Air yang menggenang menjadi pemicu berkembangnya optik, baik hama maupun penyakit tanaman. Tanaman cabai usahakan agar tidak tergenang di sekitar pertanaman dengan cara memperbaiki saluran pembuangan air sehingga air yang mengalir dengan lancar, kemudian membuat bendengan yang lebih tinggi. Cara membuat PDKN yang lebih tinggi akan mengurangi tingginya kelembapan tanah. Pemantauan perkembangan OPT secara intensif. Perkembangan OPT baik hama maupun penyakit hangat cepat pada saat hujan karena cuaca yang mendukung untuk perkembangannya. Oleh karena itu, aturlah perkembangan OPT sejak awal untuk mengantisipasi pengendalian OPT sejak awal secara intensif dan terpadu. Ternyata di sekitar pertanaman, bersihkan area pertanaman dari rerumputan liar, berpatok tumbuhan lain yang dapat mengganggu. Kemudian ada penggunaan naungan. Pasti kita bisa menggunakan naurastik atau paranet. Baik, itulah materi penyuluhan yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.